Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Dewi Amanda Putri dengan NIM 2021-20043 kelas A Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dalam hukum peradilan agama menurut ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun ad pidana di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, yang mana dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, yang khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Berikutnya, pengertian pembuktian menurut Profesor Dr. Supomo. Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu telah dibantah oleh tergugat. Berikutnya adalah pengertian hukum pembuktian dalam hukum Islam, yang mana termuat dalam Al-Quran sebagai salah satu sumber dalam penyusunan hukum acara peradilan agama yang menyebutkan bahwa pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang atau saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pembuktian. Hukum pembuktian perkara perdata diatur sebagian di dalam HR dan RPG, juga dalam RV dan dalam BW atau KUH Perdata. Yang mana untuk lingkungan peradilan agama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alat bukti menurut hadis Rasulullah SAW, yang mana pembuktian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari. Yang mana alat-alat bukti tersebut di antara lain: 1. Pembuktian dengan surat, yang mana pembuktian tersebut secara tertulis. 2. Keterangan saksi. 3. Persangkaan hakim. 4. Pengakuan. 5. Sumpah. 6. Pemeriksaan setempat. Dan yang terakhir 7 adalah keterangan ahli. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dengan surat. Pembuktian dengan surat atau dengan menggunakan alat bukti tertulis. Yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran, di mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian, yang mana terbagi atas akta dan surat biasa. Akta terbagi atas dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Yang kedua yaitu keterangan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, mereka dengan sendiri, atau mereka yang mengalami sendiri, yang mana dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Yang ketiga yaitu persangkaan hakim. Dalam pasal 1915 KUH Perdata dikenal adanya dua persangkaan, yaitu A. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang, dan B. Persangkaan berdasarkan kenyataan. Yang keempat, pengakuan. Pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim, haruslah berhati-hati, karena pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah
akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Yang kelima adalah sumpah. Alat bukti sumpah diatur di dalam HIR pasal 155 sampai 158 dan dalam pasal 177. Dalam RPG terdapat dalam pasal 182 sampai 185 serta pasal 314 dan BW pasal 1929 sampai 1945. Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu yang pertama, sumpah pelengkap. Yang kedua, sumpah pemutus yang bersifat menentukan. Dan yang terakhir adalah sumpah penaksiran. Yang keenam yaitu pemeriksaan setempat, di mana pemeriksaan dilakukan oleh hakim atau majelis hakim di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim tersebut datang ke tempat objek perkara tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan. Yang ketujuh, keterangan ahli. Pembuktian dalam keterangan ahli bersifat bebas. Dalam arti, hakim boleh memakai atau tidak memakai keterangan ahli dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan adalah 1. Pembuktian dalam permohonan cerai talak terdapat dalam pasal 70. 2. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara terdapat dalam pasal 74. Dan yang ketiga, pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami terdapat dalam pasal 75. Keempat, pembuktian dalam gugatan didasarkan atas alasan syiqaq terdapat dalam pasal 76. 5. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina terdapat dalam pasal 87. Penutup. Dalam hal ini, pembuktian dalam peradilan agama sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, yang mana pembuktian dalam proses penemuan hukum itu merupakan tahapan yang sangat penting. Apabila peristiwa konkret yang sudah dibuktikan, maka hakim akan memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pembuktian dalam peradilan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.